Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Seperti biasa, kita akan cek energi dia. Energi dia seperti apakah itu? Kamu pikirkan dia, fokuskan kepada dia, orang yang saat ini ingin kamu pikirkan ya. Oke. Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampel kartunya, cek energi dia, ataupun tentang hubungan kamu dengan dia ya, seperti apakah itu. Fokuskan dia, pikirkan dia, orang yang saat ini yang ingin kamu lihat energinya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini kita akan melihat ya, dia saat ini itu seperti apa kondisinya. Ada Third Beetle. Nah, sepertinya akan ada ya seseorang, mungkin orang yang kau fokuskan saat ini, apakah dia memang saat ini lagi terkoneksi dengan kamu, lagi menjalin suatu hubungan, ataukah memang sudah terjadi hubungan namun lagi berkonflik. Intinya kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Dan di sini dia seperti ingin mengatakan sesuatu hal yang memang benar ini adalah suatu kebenaran. Ya, betul. Dia ingin mengungkapkan sesuatu kepada kamu di sini. Apa yang itu? Ya. Apakah dia mencintai kamu jika dia seorang teman ataukah lagi PDKT dengan kamu? Ya. Dia ingin mengatakan apa ya? Suatu kebenaran tentang diri dia saat ini. Aku menyukai kamu loh. Aku sudah lama mikirin kamu, cinta kamu ya. Terus aku sudah lama pengen dekat dengan kamu ya. Nah, itu yang mungkin dia katakan, ya, ingin dia ungkapkan kepada kamu. Ada seseorang nantinya yang akan berkata kebenarannya ya. Artinya dia akan jujur dengan perasaannya ke kamu. Atau di sini ada hubungan antara kamu dengan dia. Awalnya sih mungkin baik-baik saja ya. Awalnya baik-baik saja. Terus aman-aman saja, damai-damai saja. Terus bahagia juga ya. Namun di sini aku melihat kenapa ada orphanet. Dia merasa kesepian, dia merasa sendiri. Apakah yang sudah terjadi pada kamu yang dimana awalnya baik-baik saja? Mungkin saja ya ini yang ingin dia katakan. Aku ingin berkata jujur kepada kamu. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku begitu menderita tanpa kamu. Aku kesepian. Tidak ada yang bisa aku perbuat ya tanpa kamu. Itu yang mungkin ingin dia katakan. Ya, dia akan berkata jujur kalau aku itu sebenarnya begitu sangat membutuhkan kamu. Ya, karena dia merasa kesepian, tidak ada orang yang mungkin uh, akan berada di samping dia dengan tulus seperti kamu ya. Dia tahu sih kamu itu tulus banget. Namun nggak tahu ya apa yang terjadi sehingga akhirnya kamu dengan dia itu ya terpisah. Ya namanya hubungan ya. Kalau tidak ada saling pengertian, kalau pondasinya yang tidak kuat ya, maka hubungan itu akan berantakan. Nah, jadi ya kita sendiri yang akan ngerasakan akibatnya. Kita kesepian, menderita, ya. Jangan sok-sok lah gitu ya. Sok-sok aku bisa kok tanpa kamu, ya. Aku bisa kok, ya. Kalau nggak ada kamu, nah seakan-akan ada ego yang mengatakan hal itu. Nah, namun di sini aku melihat dia saat ini dia akan mulai berkata jujur kepada kamu. Dia akan menghilangkan egonya. Dia akan menurunkan egonya juga ya. Arti kata dia akan berkata jujur. Sebenarnya aku itu begitu sangat mengharapkan kamu ya. Nah, itu ya. Karena bisa dikatakan mungkin ya beberapa dari kamu itu kayak udah mulai cuek dengan tingkahnya dia. Ya, ini ada go the distance. Kamu seperti ingin pergi dari hubungan itu. Kenapa? Mungkin saja dia kayak, ya kok kamu aneh ya sekarang. Dulu aja kamu bermanis-manis gitu ya. Kamu itu selalu tanya kesukaan aku apa, kamu maunya apa, kamu mau kemana. Intinya
aku tuh seperti dirajakan atau diratukan gitu loh. Nah, namun saat ini aku ngerasa ada yang berbeda dari dia. Nah, itu yang kamu lihat sehingga akhirnya kamu mencoba untuk menelaah, meneliti gitu ya. Ini kenapa ya dia? Nah, sehingga akhirnya kamu mencoba untuk menarik diri dari dia. Kamu coba untuk membatasi diri diri dari dia. Supaya apa? Supaya kamu tidak apa ya, terlanjur sakit hati nantinya. Karena kamu juga sudah paham ya, kamu tidak ingin, terlalu begitu sangat mencintai atau terlalu bucin, kamu nggak mau. Karena kamu juga tahu itu sangatlah tidak baik ya. Kalau kita mencintai seseorang ya ala kadarnya aja, jangan terlalu berlebihan. Karena jika berlebihan, nah seperti ini, kayak dia cuek, kayak dia mengabaikan kamu, jadi kita sendiri yang kayak kepanasan gitu, kenapa sih dia? Aku nggak terima nih begini begitu ya. Intinya kita tetap menyerahkan kepada Tuhan. Kalaupun jodoh ya pasti akan bertemu. Intinya bagaimana cara kita untuk menjalankan hubungan itu dengan penuh kasih sayang, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan pengertian begitu. Ya. Nah, ini dia benar-benar seperti merasa sendiri saat ini. Nah, di sini aku melihat kamu itu benar-benar kayak ya udahlah aku pengen menarik diri dulu dari hubungan ini. Bukan aku meninggalkan, enggak ya. Enggak, cuman kamu itu mencoba untuk memberikan, ya punishment sih buat dia gitu ya. Seolah-olah nantinya dia jangan beranggapan kalau kamu itu begitu ya, tergantung sama dia gitu ya. Nah, itu yang kamu pengen lihatkan kepada dia. Tapi pada akhirnya dia akan berkata jujur, ada blessed, ada sebuah harapan dia, ada sebuah doa dia di sini. Ya memang dia ungkapkan pada Tuhan ya. Jadi dia ini benar-benar kayak ya apapun sudah dilakukan cara. Namun mungkin kamu tidak ingin untuk menerima dia ataupun kamu lebih kayak untuk apa ya membatasi diri aja. Dan dia benar-benar kayak berharap akan diberkati, ada harapan dia, ada doa dia akan terkabulkan. Karena mungkin sudah banyak perjuangan yang dilakukan, tapi mungkin tidak ada tidak ada perkembangan dari kamunya. Kamu lebih memilih untuk diam terlebih dahulu gitu loh. Ya mungkin dia juga bingung, kenapa sih kok kamu diam, kok kamu pergi, kok kamu jauh, kok kamu nggak ada kabar. Ya tiba-tiba aja mungkin kamu sengaja untuk menghilang. Nah pada akhirnya dia bisa dikatakan akan berkata jujur kepada kamu. Ya, emang sih terlihat ada ego di dalam dirinya dia. Kita akan coba lihat ya dari kata tarot apakah yang akan terbaca di sini tentang hubungan kamu dengan dia. Nah, untuk zodiak-zodiak yang zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, kita akan lihat di sini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada The Devil, ada The Star, ada Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Capricorn ya, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kau fokuskan, namun cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik ya. Kita akan melihat ada Ace of Pentacle. Mungkin saja ini beberapa dari kamu karena sudah terlalu banyak ya hal-hal yang menyakitkan yang dia lakukan terhadap kamu. Jadi kamu lagi mulai aja fokus kepada finansial atau pekerjaannya kamu. Dan kamu saat ini mungkin lebih tidak ingin memikirkan dia. Ya stop dulu deh mikirin dia karena capek gitu ya. Karena apalagi di sini ada the devil, selalu aja ada energi negatif. Mungkinkah dia di sini jika kamu dengan dia sudah punya ikatan yang cukup kuat, entah itu menikah, entah itu tunangan ya. Tapi akhirnya kamu mengetahui dia itu adalah mungkin seorang pecundang atau suka mabuk-mabukan begitu ya. Nah, ini ada gambaran ya. Terus seolah-olah itu adalah sebuah energi negatif. Bukan orang ketiga sih ya di sini yang menjadi masalah antara kamu dengan dia, tetapi pribadi dia yang seolah-olah kayak dia ego banget gitu loh. Hanya mencari kesenangan dia sendiri. Dia nggak mikirin kamu. Makanya kamu memilih, ya udahlah, aku sekarang fokus kepada pekerjaan saja. Semoga aja, moga-moga dia berubah. Moga-moga aja dia menyadari kalau semua yang dia perbuat itu adalah salah, begitu. Karena ini ada the devil. Seolah ya ini dia lagi kayak pengen minum sesuatu ya. Dia mengabaikan kamu.
Nah, sekarang mungkin balik ya, balik kamu yang mengabaikan dia, balik kamu yang cuek dengan dia. Nah, ternyata saat kamu cuek dengan dia, kamu mengabaikan dia, ya disitulah dia mungkin akan berkata jujur kepada kamu. Oke? Nah, di sini ada Seven of Cup. Kamu itu sebenarnya punya banyak pilihan. Ini jika kamu ataupun dia ya. Ini juga bisa vice versa. Banyak pilihan sebenarnya ataupun dia ataupun kamu juga ya. Setelah mungkin kamu ngerasa dia itu adalah orang yang ya seperti itu membuat kamu berat untuk memilih hidup kamu kemana, jalan mana yang harus kamu tempuh. Atau ternyata banyak orang yang mulai menyukai kamu. Saat kamu benar-benar menunjukkan kalau aku itu ya intinya ya tidak mau hubungan yang neko-neko, hubungan yang memusingkan, hubungan yang menyakitkan. Aku nggak mau gitu loh. Sehingga akhirnya mungkin bisa saja kamu itu kayak ketemu nih dengan orang-orang yang mungkin satu circle dengan kamu. Ya, sehingga akhirnya kamu enjoy dengan hidup kamu saat ini. Ya, tetapi seseorang ini yang mungkin yang sudah menyakiti kamu, dia tidak bisa melihat kamu mungkin bahagia dengan orang lain. Ya, apalagi kamu di sini banyak pilihan ya. Akhirnya dia sadar, oh ternyata aku salah ya selama ini memikirkan tentang kamu. Aku mengira ya dia mengira gitu ya, kamu itu akan selalu berada di dekat dia apapun yang terjadi. Ternyata bukan dalam kondisi ini gitu loh. Kalau udah kondisi ini siapapun tidak akan mau bertahan ya. Tidak akan bisa bertahan. Pasti sudah meninggalkan, tapi kecuali kalau memang jodoh itu tergantung Tuhan. Tuhan nantinya akan membuat perlindungan antara kamu dengan dia. Walaupun di situ ada rasa sakit, tapi ada niat dari kamu untuk merubah dia. Entah cara itu dengan berdoa, ya pasti ada. Karena kebanyakan ya orang, apalagi kita sudah dewasa, sama-sama dewasa. Kalau kita katakan, ya kamu jangan minum lagi ya, kamu jangan berbuat itu lagi ya, nggak bisa. Ya, jarang orang yang bisa menerima masukan dari kita. Nah, kalau kamu udah melakukan itu tapi nggak ada perubahan, cara yang lain adalah dengan berdoa. Ya, kamu minta kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang akan membolak-balikkan hati manusia. Nah, di sini kamu akan mulai berpikir, walaupun sulit gitu ya, butuh proses. Karena kamu tahu, kamu sudah melakukan banyak hal. Jika ini berjodoh ya, jika Tuhan intinya menjodohkan kamu dengan dia, apapun yang terjadi, kamu tetap akan bersama. Namun Tuhan akan menuntun kamu untuk menuju ke suatu keadaan yang membaik ya, untuk hubungan kamu dengan dia nantinya. Mungkin saja akhirnya kamu sudah merasakan, oh ternyata aku begitu sayang sih sama dia, tulus. Tapi dengan dia seperti itu, apa yang harus aku lakukan? Aku sudah berusaha. Nah, di situ mungkin kamu lebih kayak untuk surrender aja. Surrender, karena kan ini banyak pikiran ya kamu ya. Terlalu banyak kamu yang kamu pikirkan di sini tentang dia. Ya, kamu surrender, berdoa kepada Tuhan, meminta dilembutkan hatinya, dirubah semua sikap dan perilakunya. Ya, dan alhamdulillah mungkin ya, doa kamu itu terkabulkan. Karena doa seseorang umat yang benar-benar tulus ya, dari hati ya, itu akan membuat dia akan berkata jujur kepada kamu. Ya. Nah, jadi, mungkin karena dia juga ngerasa dia itu begitu tersiksa saat kamu cuek sama dia, gitu loh. Kamu kan terkadang cuek nih sama dia, tapi di dalam diam kamu mendoakan dia, gitu loh, yang terbaik buat dia. Kalaupun nanti tidak berjodoh dengan kamu, ya tetaplah mendoakan orang. Karena kalau kita, ibadah pasti kita mendoakan orang juga kan, apalagi yang umat muslim ya. Namun maaf ya, itu kita doakan untuk, muslimin dan muslimat begitu ya. Nah, jadi itu yang kamu pikirkan. Ya, kamu tidak dendam sih, kamu tidak dendam. Nah, ternyata aku melihat di sini ada The Star. The Star ini adalah satu kesempatan, ternyata Tuhan mungkin mengabulkan doa kamu, ya saat kamu mungkin berada di suatu malam yang terang benderang, penuh dengan bintang. Kamu mungkin lagi duduk nih, entah di taman, depan rumah, atau di mana gitu ya. Terus saat kamu melihat ke langit ada bintang jatuh, disitulah kamu minta permohonan kamu bahwasanya untuk kebaikan hubungan kamu dengan dia. Ternyata disitulah nantinya ada kebaikan ya. Ada The Star, ini juga ada Ten of Pentacles. Nah, pada akhirnya mungkin ya kamu akan bahagia bersama dia, ya. Tapi ini case-nya buat kamu yang punya masalah pasangannya yang mungkin yang bukan selingkuh ya. Kalau selingkuh itu kayak sulit untuk dimaafkan ya. Hanya satu-satu manusia yang bisa terima kalau dia diselingkuhin, ya. Hanya satu-satu di dunia gitu loh. Apalagi laki-laki yang sudah diselingkuhin, itu harga dirinya di mana gitu loh.
Ya, kalau perempuan sih udah biasa ya, laki-laki yang selingkuh udah biasa. Perempuan udah terbiasa menerima hal itu. Tapi kalau laki-laki enggak. Nah, mungkin di sinilah akhirnya beberapa dari kamu dengan dia bisa akan bersama kembali dan merajut kasih, dan saat kamu benar-benar fokus kepada finansial, di situ juga ada perbaikan dari segi cinta asmara kamu ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Apa yang ada di dalam hatinya dia? Apa yang ada di dalam hatinya dia ya? Dia memang benar-benar kayak merasa kesepian saat kamu udah meninggalkan dia, saat kamu sudah mengabaikan dia, ya, saat kamu sudah menjauh dari dia merasa kesepian. Ini banyak sekali. Oke. Oke. Wow. Lagi-lagi dia kayak masih bergairah sama kamu. Do you even care? Ya. Jadi kita akan coba lihat dulu. I never imagined so much perfection. Ya. Please give me time. I've never felt this way before. Oke. Nah, di sini aku juga melihat dia ya. I lie awake thinking about our future. Nah, dia seperti berbohong nih. Berbohong. Nah, ini yang intinya ada seks. Ada seks ya. Nah, jadi di kartu ini dia mengatakan, do you even care? Apakah kamu peduli gitu ya? Karena ini ada SWOT, dia memikirkan kamu. Karena mungkin saat kamu sudah mulai cuek, saat kamu mungkin sudah mulai mengabaikan dia sadar, wah ternyata aku selama ini memang membutuhkan kamu. Karena kamu sudah tidak peduli sama dia lagi ya, jadi dia ngerasa kamu itu menjauh. Dan ternyata dia takut kehilangan kamu. Oke? Dia takut kehilangan kamu. Itu dia. Oke? Jadi di sini juga dia mengatakan, I never imagine so much perfection. Aku tidak pernah membayangkan ya, begitu sempurnanya ya, kesempurnaan itu gitu loh. Yang sangat baik ini, so much perfection. Jadi dia ternyata tahu ya kalau kamu itu begitu sempurna bagi dia. Kamu itu perfect. Jadi ternyata dia sudah menyanyiakan kamu. Kamu itu seperti mutiara di dalam lautan, selalu bersinar. Walaupun di dalam ya sinarnya itu kayak tetap uh, sampai ke permukaan gitu loh. Ya, jadi dia ngerasa kamu itu begitu berharga. Ini ada please give me time. I never feel this way before. Ya, please mohon berikan aku waktu. Aku tidak pernah merasakan rasa ini sebelumnya gitu loh. Jadi dia itu kayak ini ada angka 9 ya. Dia seperti tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Dia begitu takut kehilangan kamu, dia begitu takut kamu jauh ya. Ternyata dia begitu cinta sama kamu. Cinta bahkan mungkin tergila-gila ya. Ini ada I lie awake thinking about our future. Aku berbohong saat terbangun memikirkan kamu dan memikirkan masa depan kita. Ya, ini dia. Ada seks. Jadi dia sebenarnya begitu sangat masih bergairah sama kamu. Ini masih dia tetap butuhkan dari kamu. Ya. Jadi seseorang ini takut gitu loh karena kamu yang juga bisa memberikan kepuasan kepada dia, kamu mungkin orang yang berbeda ya. Jadi sehingga akhirnya dia itu benar-benar seperti apa ya? Kayak aku tuh tidak bisa sih seperti jauh dari kamu gitu ya. Nah, ini jadi kalau aku ambil kesimpulan seseorang ini kayak apa ya? Nah, tunggu, cara pegangnya gimana nih? Biar kita bisa jadikan thumbnail. Nah, jadi di sini ada truth be told. Jadi ada seorang akan berkata jujur kepada kamu, ya, kalau dia itu selama ini sudah salah dan dia mungkin ingin merubah diri dia itu karena kamu. Dan dia masih tetap bergairah, ada seks sama kamu. Nah, karena kamulah yang seseorang yang bisa memahami dia, ya, yang bisa memberikan kepuasan kepada dia. Oke, nah, teman-temanku mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Jadi seseorang ini kayak begitu sangat uh, apa ya, tersisa begitu dalam ya, karena kamu yang memang sudah mulai cuek sama dia. Oke, teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu readingan kita. Apapun yang terbaca, jika pun tidak resonate ya, ambillah sisi positifnya, pesan-pesan positifnya dan buang yang negatifnya. Jadikanlah ini sebagai hiburan kamu ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.